Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, peserta acara ISCA sore hari ini gitu ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Haliana Fiah. Kebetulan dengan senang hati dan saya berterima kasih juga dengan ISCA karena pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi Bapak Ibu dengan penelitian yang kami dari Presiden University sudah lakukan. Jadi penelitian ini memang cukup lama gitu ya. Penelitian ini kami peroleh setelah kami mendapatkan hibah dari PT Pelindo atau sekarang disebut Pelindo gitu ya. Khususnya Pelindo yang ada di Tanjung Priuk gitu. Hampir sekitar 2 tahun proses pengerjaannya karena kami punya dua tugas di sana. Pertama, kami mengembangkan Smart Logistic Hub, dan juga yang kedua kita juga mengembangkan Super Apps. Nah, ini juga sebagai salah satu alternatif ya, solusi terhadap eh, apa namanya kemacetan yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar ya, tanggal 16, 17, 18 April kalau tidak salah itu adalah hari yang sangat tidak enak buat Tanjung Priuk gitu ya, karena terjadi kemacetan yang parah. Nah, sebenarnya apa yang terjadi itu sudah diantisipasi oleh Pelindo gitu ya, dengan mencoba mencari solusi gitu ya dari peristiwa yang akan terjadi tersebut. Nah, ini saya harap mungkin akan sesuai ya dengan topik dari acara kita, bagaimana supply chain mampu menavigasi kondisi geopolitik, kemudian localization, dan yang paling penting juga adalah teknologi disruption. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mengenai saya. Jadi sebelumnya saya lebih banyak sebagai praktisi. Saya pernah bekerja di perusahaan pabrik ya, pabrik pulp and paper, pernah di airlines, pernah juga di retail gitu, dan terakhir saya bekerja di salah satu perusahaan logistik di bawah Bluebird Group sebelum akhirnya saya memutuskan untuk fokus menjadi seorang pengajar sejak tahun 2019. Adapun pendidikan saya sendiri, saya menyelesaikan S1 ya sebagai seorang sarjana insinyur teknik kimia. Saya melanjutkan master di bidang logistik dan terakhir saya menyelesaikan doktoral saya di Strategic Management di Universitas Indonesia. Beberapa sertifikasi khusus logistik karena memang saya fokus di supply chain itu saya peroleh dari SCA ada 3, dan yang terakhir saya juga memperoleh dari Fellow of the Charter Institute of Logistics and Transport. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa poin yang akan saya bahas. Mulai saya akan jelaskan seperti apa profil Tanjung Priuk, kemudian apa yang sudah kondisi saat ini, kemudian apa tindakan yang sudah dilakukan Tanjung Priuk, dan kenapa kita memunculkan mengenai logistik hub, kemudian bagaimana kita menentukan logistik hub posisinya itu adalah posisi yang paling tepat, dan yang terakhir tentunya ada sedikit rekomendasi dan kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah data-data singkat mengenai Pelabuhan Tanjung Priuk. Secara umum, bisnis di Tanjung Priuk itu terus meningkat dari tahun 2000 sampai 2024. Dan data menunjukkan sekitar 60 sampai 70% pergerakan peti kemas di Indonesia itu berasal dari Tanjung Priuk. Dan aliran kontainer baik ekspor dan impor pun juga terjadi peningkatan yang signifikan. Namun yang perlu dicatat bahwasanya angka ini tetap mengalami fluktuasi. Ada beberapa faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, ya, infrastruktur dan teknologi, dan terakhir tentunya adalah kinerja industri perkapalan. Nah, kalau kita lihat dari data komparasi, maka eh, pada tahun 2024 gitu ya, itu jumlah kontainer yang diangkut itu sebesar 7,6 juta TEUs atau 20 equivalent unit, dan meningkat 7,21% dibanding tahun 2023. Begitu juga kegiatan ekspor impor itu terus tumbuh sekitar 10,58 pada tahun 2024, sedangkan impornya pun tumbuh sebesar 9,96. Dan kalau kita lihat dari perspektif atau indikator transshipment pun terjadi pertumbuhan. Ya, di tahun 2023 sebesar 10.827 teus menjadi 11 juta
990 juta teus seperti itu. Namun dengan data-data prestasi dan faktor ini tentunya ada tantangan. Tantangan yang pertama tentunya dari perspektif competition, ya pelabuhan Tanjung Priok menghadapi juga persaingan dengan pelabuhan yang lain, dan yang tidak kalah pentingnya dari kinerja operasional. Bagaimana Tanjung Priok ya seaportnya mampu mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, meningkatkan produktivitas, mengurangi sebesar mungkin congestion, serta juga polusi. Nah, aspek operasional performance inilah yang saya angkat di dalam penelitian yang dibiayai oleh Pelindo dan Kemendiknas seperti itu. Nah, ini adalah latar belakang Bapak Ibu secara singkat. Mungkin sebagian ada yang sudah terselesaikan, tapi ada juga yang belum. Bagaimana di Priuk itu demand supply-nya belum balance, kemudian port performance-nya juga belum begitu optimal, kemudian value, maritime value chain-nya juga dinilai efisiensinya masih rendah, gitu ya, termasuk juga low land value chain efficiency. Ini yang dicatat yang berwarna atau dikasih bold. Kemudian ada beberapa regulasi government yang dinilai belum kondusif, dan tadi kontrol terhadap infrastruktur tanah ya yang masih menjadi aset mereka itu juga salah satu faktor yang menentukan. Nah, dari kondisi ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh apa namanya Pelindo dalam hal ini? Mereka pertama sudah melakukan yaitu membuat akses route ya. Jadi mereka sudah membuat jalan tol. Jadi semua tidak lagi melalui apa namanya jalan tengah, tapi sudah melalui tol Cibitung sampai dengan Cilincing, gitu ya. Kemudian mereka juga sudah mengembangkan railway development. Kemudian sudah ada kemungkinan melakukan inland waterways, dan terakhir beberapa rencana mereka dari akses route development, toll route development, ya railway inland, juga mereka mengembangkan development logistics center. Nah, dari kondisi ini mereka harapannya tidak lagi ide-idenya menjadi terpisah, tapi menjadi satu solusi yang terintegrasi. Jadi mereka mengharapkan ada inisiasi yang namanya Integrated Multimodal Logistic Solution ya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas pelabuhan terhadap hinterland. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Pelindo. Mulai mereka memiliki sistem, mulai dari TOS, Terminal Operating System, Single Truck Identification Data STID atau TBS, Truck Booking System. Mereka juga sudah menyiapkan buffer area, mereka juga sudah mengembangkan toll route ya, bahkan sudah beroperasi, namun memang diakui masih sangat sepi karena biayanya sangat mahal, dan mereka juga sudah melakukan akselerasi terhadap pelayanan di port. Namun kembali lagi isu mengenai masih tingginya dwelling time, masih cukup tingginya traffic jam, masih tingginya polusi gitu ya, masih rendahnya okupansi tol, dan pada akhirnya ya logistik cost kita masih belum bisa bergerak di angka 20 sampai 21% terhadap GDP. Nah, berdasarkan isu inilah maka kami pada saat itu mengeluarkan usulan gitu ya dengan pihak Pelindo. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di bagian atas, ini adalah full proses yang umum terjadi saat ini gitu ya, mulai dari warehouse, truck, container yard, docking, kemudian naik ke kapal. Nah, di sini kami mengusulkan agar ada yang namanya logistik hub, di mana logistik hub itu posisinya tidak langsung ke pelabuhan, tapi di antara pelabuhan. Sehingga dengan cara demikian, truk itu tidak perlu lagi sampai harus ke pelabuhan. Seperti itu, cukup ditumpuk di logistik hub, nanti dari logistik hub ada feeder yang memang berfungsi untuk mengangkut gitu ya kontainer dari logistik hub ke pelabuhan laut. Nah, ini sedikit definisi saja. Jadi logistik hub ini merupakan tempat terjadinya peralihan proses bongkar muat antara perusahaan logistik ya, di mana dalam mode rantai pasok kegiatan ekspor impor, tempat transit ini merupakan jantung produktivitas logistik. Jadi fungsinya Bapak Ibu, logistik hub hampir mirip seperti pelabuhan laut gitu ya, namun posisinya agak sedikit jauh dari pelabuhan laut. Posisi hub ini merupakan jantung kinerja kegiatan logistik ekspor impor.
Nah, mengapa kita memilih usulan logistik hub yang pada saat itu disetujui? Pertama, distribusi akan lebih efisien. Truk tidak perlu sampai ke pelabuhan. Pada saat dia kembali dari logistik hub, maka truk pun juga akan bisa mendapatkan muatan. Yang kedua, skala ekonomi, ya, mendapat keuntungan, ya, karena di dalam logistik hub bisa dilakukan banyak sekali proses, mulai dari penyimpanan, konsolidasi kargo, dan transportasi. Dan sesuai dengan judul tema kita hari ini mengenai global, ya, atau menavigasi kondisi geopolitik, ya, maka pusat logistik yang ditempatkan dengan baik menyediakan koneksi yang lebih baik ke tingkat nasional dan internasional. Nah, seperti apa kondisinya atau realisasinya dari logistik hub? Bapak Ibu bisa lihat dari peta ini. Mungkin peta ini akan lebih memudahkan pemahaman. Di sebelah ini adalah daerah pelabuhan laut, Bapak Ibu. Selama ini kegiatan ekspor impor itu semua truk datangnya dari ini, jalan tol ini, ya, dari mulai Bandung, Cikampek dan segala macam, gitu ya, lewat Cikunir, gitu kan ya, bisa melalui Cikunir melewati sini, ya, atau bisa juga melalui yang dari arah Bogor, ya, naik ke atas, dan yang dari arah Tangerang dari sini. Jadi tiga-tiganya bertemu di satu titik. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya ternyata 60 sampai 70% kontainer itu berasal dari arah Cikampek, Cikarang, dan Kerawang. Nah, sehingga dengan demikian untuk memecah maka saat ini sudah dibangun jalan tol dan sudah beroperasi dari Cibitung, ini Bapak Ibu, ya, sampai dengan ke Cilincing, Bapak Ibu. Nah, ternyata jalan tol ini memiliki, ya, rest area di mana mereka memberitahu rest area itu seluas 34 hektar yang terletak di kilometer 16,5 dari arah Cibitung, kurang lebih di sini, gitu ya. Rest area inilah yang kami usulkan untuk bisa menjadi sebuah logistik hub, gitu. Jadi konsep integrasi pusat logistik berbasis jalan tol ini dapat menyederhanakan dan mempercepat proses ekspor dan impor. Jadi kendaraan truk yang semula harus sampai ujung Bapak Ibu sini, maka mereka akan sampai di sini saja. Ya, sampai logistik hub, kemudian kembalinya mereka tidak dalam kondisi kosong. Nah, ini akan sangat menguntungkan juga, ya, bagi si pengusaha truk, termasuk juga bagi si pemilik kontainer, karena biayanya pun juga bisa dipotong, dan buat Pelindo at least ada dua keuntungan. Jalan tol mereka ini akan semakin bisa dimanfaatkan, diutilisasi. Kemudian kendala yang ada di Tanjung Priok pun satu persatu bisa diselesaikan. Nah, ini Permisi, Bapak Ibu Bapak. beberapa apa namanya perhitungan sederhana, ya, yang kami pakai dalam menentukan apa keuntungan dari kegiatan ekspor impor antara existing port dengan logistik hub. Ini dari sisi waktu, kemudian juga kami hitung dari truck productivity, fuel consumption, gitu juga dengan pollution level, dan yang terakhir dari sisi revenue buat Pelindo dan juga toll road charge. Sehingga dari sini beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, gitu ya. Pelindo akan bisa mendapatkan perkiraan masih Bapak Ibu tambahan penghasilan 93,8 miliar berdasarkan data yang ada, berdasarkan jumlah truk yang masuk sekitar 1.876. Kemudian juga akan dikembangkan Smart Highway Logistics Software, dan software ini sudah selesai prototipenya, gitu ya, sedang diuji coba oleh Pelindo sehingga bisa melacak posisi truk, manajemen dokumen, dan pembayaran. Kemudian nanti juga dari logistik hub ke Pelabuhan Tanjung Priok bisa mempergunakan kendaraan charter, dan nanti juga bisa mempergunakan truk listrik, juga nanti arahnya ke aspek lingkungan. Kemudian tadi integrasi ini akan mengurangi waktu putar balik, dan kemudian lokasi hub ini tentunya akan mengurangi kontak Bapak Ibu antara truk dengan kendaraan umum. Ya, seperti ketahui jalur yang ada di Priok itu digelari sebagai jalur tengkorak karena tingkat kecelakaan dan kematian yang melibatkan truk itu cukup tinggi. Nah, ini akan bisa dikurangi, dan yang terakhir juga rest area atau logistik hub juga bisa dimanfaatkan untuk UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Ini perhitungannya Bapak Ibu secara umum, gitu ya.
terjadi peningkatan jumlah layanan dari 2.800 menjadi 3.000 truk, waktu pelayanan dari 105 menit menjadi 75 menit. Baik, nah ini adalah benefitnya dari market expansion, good governance, kemudian revenue increasing, dan yang terakhir juga adalah operation excellence. Jadi 4 ini yang bisa dilakukan atau diperoleh oleh Pelindung ya dengan keberadaan logistik hub dan super apps. Nah, ini ada rekomendasi. Jadi location of hub itu berada di rest area Tol Cibitung ya. Ini ada kesalahan, bukan kilometer 16,5 Bapak Ibu, 28. Itu antara pintu Tol Gabus dan Tarumajaya. Kemudian perlu juga ada penempatan depo kontainer terpadu dengan hub dan perlu dikembangkan super apps. Nah, hasil dari kami menentukan lokasi dari logistik hub, kami melanjutkan riset kami dengan mengembangkan aplikasinya. Dan ini bentuknya Bapak Ibu, jadi aplikasi ini sudah sangat lengkap, mulai dari pelayanan terhadap liner, mulai dari mengembangkan DO, kemudian proses custom clearance-nya, kemudian proses yang ada di port service-nya, kemudian layanan terhadap perusahaan tracking. Dan di sini juga nanti akan ada transit gitu ya, bagaimana semua kegiatan ini dihubungkan berdasarkan beberapa manual data. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, adanya Smart Highway Logistics Hub dapat memangkas proses ekspor impor yang sebelumnya membutuhkan waktu 13 hingga 24 jam menjadi 7 sampai 13 jam. Faktor pertama yang menjadi pengurangan tersebut adalah logistik hub yang berada di jalan tol Cilicing Cibitung, dan yang kedua, depo peti kemas yang terintegrasi dengan hub mampu memangkas proses ekspor impor yang sebelumnya membutuhkan 7 jenis proses menjadi hanya sekitar 5 proses. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing dari saya. Ini adalah salah satu kontribusi gitu ya dari akademisi kepada pemerintah gitu, terutama menyangkut aspek ekonomi gitu ya, termasuk juga aspek lingkungan hidup dan juga aspek yang lainnya seperti itu. Dari saya cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Irma.